Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Sahabat Jembermu, Kabupaten Jember. Kali ini pimpinan daerah Muhammadiyah mempunyai tamu spesial. Tamu spesial ini dari pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Jember, yang mana beliau ini salah satunya menjadi Sekretaris Majelis Hukum dan HAM tahun 2015-2022, kemudian pimpinan cabang Aisyah Kecamatan Sumbersari menjadi Sekretaris MHH, kemudian menjadi pimpinan ranting Aisyah Karimata sebagai Ketua Majelis Kader. Sebelum acara komunikasi interaktif di sore hari ini, kita akan menyampaikan selamat berjumpa dengan keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kegiatan kali ini selalu membawa keberkahan dan mencari ilmu yang akan disampaikan kepada khalayak ramai atau kepada anggota Muhammadiyah Aisyah dan simpatisan Muhammadiyah Aisyah. Bagaimana kabarnya Bu Dr. Fauzia SH MH? Alhamdulillah Bunda sehat. Alhamdulillah, selalu bersyukur ya. Alhamdulillah dalam bersyukur. keadaan sehat walafiat. Dalam hal ini kita akan membawa suatu perbincangan kali ini tentang perlindungan hukum bagi konsumen ciki ngebul. Karena pada bulan-bulan ini semarak ya Bu ya. Yeah. Ciki ngebul itu bagaimana, kemudian akibatnya bagaimana, kemudian sampai seberapa jauh penjualan ciki ngebul itu. Monggo Bu Fauzia untuk menyampaikan, sebelumnya memperkenalkan diri. Panjenengan ini merupakan dosen Universitas Muhammadiyah Jember. Waktunya Bu, monggo. Terima kasih Bunda Siami. Perkenalkan Bapak Ibu, pemirsa podcast Sahabatmu yang berbahagia. Saya Fauzia selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember. Alhamdulillah dipercaya untuk sedikit sharing pengalaman, berbagi ilmu terkait dengan bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen. Kemudian mengapa Ibu Dr. Fauzia SH MH ini mengangkat tema ciki ngebul Bu? Apakah ini ada perlindungan, kemudian apa ada tindakan, kemudian apa ada bagaimana cara mengatasi anak-anak itu loh yang senang beli-beli ciki ngebul. Monggo Bu Fauzia. Baik Bunda Siami. Jadi pertama-tama saya ini tergiur dengan apa itu jajanan ciki ngebul gitu ya Bun ya. Apa langkah dulunya enggak ada tuh Bu? Ya sebenarnya cikinya itu ya sudah populer begitu. Cuman ada ngebulnya ini yang bikin anak-anak itu sensasi kan begitu Bunda. Jadi anak-anak sekarang itu jajanan yang aneh-aneh itu yang diminati, tapi belum tentu sehat kan begitu Bunda. Kan seharusnya namanya anak-anak kecil kan belum tahu manfaatnya. Tapi kalau orang tua selalu memotivasi, menyampaikan kalau itu jajanan tidak baik, mungkin itu akan mempengaruhi kepada anak-anak sendiri ya. Ya betul. Jadi begini Bunda, kemarin kasus ini memang di awal tahun baru. 2023 ini ya. 2023 ini terjadi di Kabupaten Jember. Khususnya di daerah Puger. Kecamatan Puger. Iya, Kecamatan Puger ini Bunda. Jadi ada anak yang itu didiagnose
bahwa dia itu setelah makan jajanan Ciki Ngebul itu, nama trennya itu ternyata mual-mual, terus muntah, terus sampai nyeri di lambungnya. Tapi nggak sampai diare ya, nggak sampai diare. Diare juga Bunda. Berarti ada indikasi seperti itu. Indikasi lah. Setelah itu ketika ada jajanan seperti itu, orang tuanya ini ya kebetulan orang mampu Bunda. Jadi langsung dibawalah ke rumah sakit. Salah satunya rumah sakit Jember. Kalau seandainya orangnya tidak mampu kan bagaimana itu kan bisa nyawa melayang ya. Betul Bunda. Dan alhamdulillah anak ini sempat tertolong. Oh alhamdulillah ya, Allah masih memberikan. Kemudian setelah bukan hanya di Jawa Timur Bunda, tapi juga di Jawa Barat. Ada juga Ciki ya. Ngebul itu ada 24 tren berarti ya. 24 macam. 24 anak yang menjadi korban. Saya kira 24 macam warna-warna, bukan ya, bukan. 24 anak. 24 anak. Jadi sebenarnya kalau berbicara perlindungan hukum itu kan baik itu anak-anak, baik itu orang dewasa, bahkan lansia pun itu tetap dilindungi oleh hukum. Konsumen juga dilindungi juga. Lah, iya, konsumen anak-anak, konsumen orang dewasa, konsumen lansia, itu semuanya dilindungi oleh hukum, Bunda. Artinya apa? Bahwa negara Indonesia ini berdasarkan negara hukum. Iya, itu betul, konstitusi memang, kita, pasal 1 ayat 3 di konstitusi kita. Di situ sudah jelas, ketika ada apa-apa, maka nanti berkaitan dengan hukum. Nah, berarti resikonya langsung hukum ya, karena kita kan negara hukum. Iya, betul. Tuh. Sanksinya berat, berdasarkan undang-undang begitu ya. Jadi begini, kebetulan ini ada himbauan dari Kementerian Kesehatan. Cuman himbauan, Bunda. Jadi mewaspadai, jangan membeli jajanan Ciki Ngebul karena berbahaya. Cuman begitu saja. Apa ngebulnya itu apa ya? Ada oksigennya, apa ada nitrogennya, bisa anak-anak kan sangat senang sekali itu ya. Bisa menimbulkan ngebul-ngebul gitu ya. Betul. Makanya itu salah satu kandungannya adalah nitrogen cair, Bunda. Itu yang bikin ngebul. Sebenarnya cikinya sih biasa. Bunder-bunder seperti jajanan kayak makroni gitu ya. Seperti itu, betul. Cuman warna-warni. Lah, ketika ada cairan nitrogen cair, ada tambahan nitrogen cair itu yang bikin ngebul. Dan itu bikin sensasi kan untuk anak-anak. Wah, ini loh bisa tergiur ya. Tergiur. Apa ada dampak misalkan terbakar bisa seperti itu? Sebenarnya sih kalau saya backgroundnya bukan medis ya Bu. Cuman secara kesehatan itu memang tidak bagus, dan karena nitrogen itu bukan untuk dikonsumsi secara langsung, tetapi itu untuk pengobatan, Bunda. Salah satunya adalah pengobatan untuk kanker rahim. Begitu, Bunda. Iya. Berarti kalau misalkan anak-anak di usia sekolah dasar, SMP kan suka-sukanya seperti itu ya. Betul. Apa itu ada pengaruh ya kepada rahimnya nantinya kalau dilihat dari kesehatan? Jadi kalau secara medis saya kurang paham. Yang pastinya kemarin si anak yang satu ini, anak puger ini kebetulan umur 6 tahun, dia itu harus dioperasi. Sampai dioperasi gitu ya? Iya, karena ini ada gangguan pencernaan, dan itu harus dioperasi karena sedikit-sedikit dia merasa kejang. Karena sakitnya, nyerinya itu, Bunda. Lah ini kan mohon maaf kalau menurut saya ini bagaimana terkait dengan perlindungan konsumen kan begitu. Jadi anak-anak ini tetap dilindungi. Lah salah satunya bagaimana kita menjadi konsumen cerdas kan begitu, Bunda. Gitu ya. Salah satunya bagaimana kita cara memilih jajanan itu supaya cerdas. Salah satunya apa? Ya, supaya kita itu ciri-cirinya selektif apa? ya. Ciri-cirinya apa gitu ya, Bunda. Kalau ciri-cirinya itu salah satunya adalah nama produknya ini kita harus jelas. Kita harus jelas ya. Berarti produk dari mana itu harus jelas. Sehingga seandainya ada hal-hal yang jelek, langsung bisa ditelepon oleh pihak terkait. Ya, produknya bisa. Ya. Jadi satu itu nama
nama produknya harus jelas. Apakah di situ ada daftar bahan yang digunakan apa saja, komposisinya Bunda. Kalau kita membeli sebuah makanan itu kan pasti komposisinya apa, terus netonya berapa gram kan begitu Bunda. Itu salah satunya kita mewaspadai apakah bahan-bahan yang sudah dikonsumsi nanti menjadi makanan yang sudah siap saji ini apakah sehat untuk tubuh kita. Itu salah satunya. Kemudian nama dan alamat pihak yang memproduksi ini juga harus jelas. Terus kadaluarsanya Bunda. Itu ya. Jadi itu kalau kita mau membeli sesuatu ketika tidak ada label-label itu tadi, komposisi dalam sebuah itu. Apalagi yang sekarang lagi tren kebijakannya pemerintahan Jokowi. Pak Jokowi. Salah satunya adalah label halal Bunda. Oh, begitu ya. Jadi harus diproduksi karena kita itu mayoritas itu Muslim. Agama Islam, berarti harus ada label halal begitu halal, sehingga tidak meragukan seorang muslim untuk beli-beli sesuatu jajanan terutama untuk konsumsi anak-anak. Bukan hanya orang muslim saja Bunda. Orang non muslim bisa di juga Jepang dan lain sebagainya itu seneng yang ada label halalnya Bunda. Begitu ya. Jadi bukan di Indonesia saja berarti di luar negeri juga begitu. Karena sudah jelas Al-Qur'an kita itu. Karena kita memakan makanan yang halalan thayyibah. Halal dan baik. Jadi kalau yang baik belum tentu halal, tapi yang kalau halal pasti baik kan begitu. Di Al-Qur'an itu Bunda. Betul. Terus misalkan mengenai tata cara pemberian label itu bagaimana Bu? Apa ada kaitannya dengan peraturan perundang-undangan di sini ya? Jadi begini Bun, sebuah produk dari pelaku usaha atau UMKM, dia itu bisa mengurus. Sekarang begitu itu. Atau istilahnya harus mengurus PIRT PIRT legalitasnya izin. Bunda ada NIB nomor induk berusaha. Kemudian kalau sudah punya NIB nanti bisa ngurus label halalnya Bunda karena alhamdulillah kalau yang produk UMKM itu gratis begitu Bu. Alhamdulillah sehingga masyarakat Indonesia seluruhnya itu bisa melayani konsumen-konsumen yang sekiranya tren dan sesuai dengan label halal dan tidak merugikan masyarakat pada umumnya Kemudian apakah menjual makanan di sekolah itu mengandung bahan berbahaya itu apakah bisa dipidana, Bu? Nah, itu Bun. Kalau menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen bisa itu Bun. Oh, begitu ya. Iya. Jadi pelakunya apakah itu pelakunya ataupun resellernya, penyalurnya, nah itu pun juga bisa nanti diruntut. Barang ini dari mana? Runtutan. Walaupun kita itu tersembunyi bisa jadi dilacak nanti bisa dilacak Bunda. Jadi beda itu. Kalau dia itu terkait dengan pelakunya, maka dia sendirian. Tetapi kalau dia itu reseller, misalkan yang menyalurkan, yang mendistribusikan, maka dia juga akan kena pasal kalau di Undang-Undang Perlindungan Konsumen belum diatur, maka dia kena Undang-Undang Pidana, pasal 55 penyertaan. Jadi jajanan sekolah itu mengandung bahan yang berbahaya itu dapat mengakibatkan fatal, kemudian dapat dituntut seperti itu kalau tidak sesuai dengan perundang-undangan Iya. Cuman ini kan jadi bukan hanya perlindungan konsumen saja di sini yang berlaku. Undang-undang ketahanan pangan, keamanan pangan ini juga mengaturnya Bunda. Salah satunya di dalam pasal 60 Saya tidak hafal ini. Nah, pasal 60 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah pasal 111 Undang-Undang 36 terkait dengan pasal 18 2012 tentang pangan. Ini pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air. Baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Termasuk bahan tambahan makanan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan dan minuman.
Nah, ini ya. Jadi runtut sekali ya, dari bahan pangan sendiri sudah dijabarkan segala apa yang berasal dari hayati. Iya. Kemudian pertanian ya, perkebunan, kehutanan, semua perikanan, perairan dan air baik yang diolah maupun tidak diolah diperuntukkan sebagai makanan atau konsumsi, itu termasuk bahan tambahan pangan, itu semuanya akan digunakan untuk penyiapan pengolahan, pembuatan makanan. Seandainya ini salah satu saja yang tidak sesuai, berarti dapat mengakibatkan hal-hal yang merugikan, baik itu masyarakat, kemudian orang tua, kemudian siswa itu sendiri ya Bunda. Betul. Ya. Jadi selain Undang-Undang Perlindungan Konsumen Bunda, itu juga Undang-Undang Pangan, Keamanan Pangan, kemudian Undang-Undang Kesehatan. Ini yang tidak kalah penting. Termasuk di Undang-Undang Kesehatan ini karena nitrogen tadi, ciki ngebul itu salah satunya mengandung nitrogen cair. Ini di dalam Undang-Undang Kesehatan mengatur bahwa makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan atau persyaratan kesehatan yang antara lain dengan ada tadi yang sudah saya sebutkan, ada nama produknya, daftar bahan yang digunakan, terus ini kapan expirednya, begitu kan? Terus dia itu terdaftar di mana, ya, PIRT-nya, tanggal, bulan serta tahun kadaluarsa. Berarti kita harus jeli ya, anak-anak juga mulai sekarang himbauan kepada orang tua untuk memberikan motivasi untuk membeli jajanan itu jangan seenaknya sendiri, harus memenuhi kriteria-kriteria yang ini. Terus bagaimana Bun tindakan-tindakan preventif, pencegahan, misalkan orang tua yang misalkan tidak memantau anak pada waktu di sekolah, kemudian bagaimana tindakan-tindakan pencegahannya kepada orang tua, supaya anaknya itu manut atau tidak membeli. Ya, peran orang tua ya. Sekarang peran orang tua untuk peran orang tua. Kalau menurut saya peran orang tua dalam ini mewaspadai makanan-makanan yang kurang sehat, yang tidak sesuai dengan standar kesehatan yang nantinya berakibat kepada tubuh kita. Salah satunya adalah edukasi nih Bun. Berarti ada pemberian edukasi kepada sekolah ya. Ya, orang tua bisa mengundang para wali murid untuk melakukan parenting, begitu ya, parenting supaya nanti para ibu-ibu khususnya ini anak-anak TK, anak-anak SD Bunda, yang tidak mengerti, belum mengerti itu nanti komposisinya apa saja gitu ya. Yang penting dia ada sensasi seneng. Nah itu salah satunya ini fungsi kita semuanya, mulai anak-anak TK, SD, bahkan SMP. SMP ku juga ada yang seperti itu ya. Padahal ya sudah juga, SMA juga harus begitu ya. Karena apa bisa menginspirasi. Betul. Menginspirasi banget yo.